Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 hoki. Tidak boleh lupa ini ya. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa mencari harta sejati yang jasa kebajikannya kita bawa untuk pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini tanggal 5 Desember, bulan terakhir, dan sebentar lagi begitu Desember mati, berarti tahun 2021 mati, kita bisa melihat anicanya kehidupan. Luar biasa, kita lihat kehidupan yang sebenarnya terpontang-panting ya kita ini. Karena kita tuh berada di sini itu cuman bawa kesan dari kehidupan lampau kita. Dan kesan ini yang membawa kita pada setiap pengalaman kehidupan. Pontang-pantingnya ini menarik karena kesan itu kita bisa tertipu ya, karena semuanya cuman polesan. Tapi kalau dengan kebijaksanaan kita juga bisa terselamatkan karena kesan. Nah, semuanya ini terjadi melalui proses ketemunya indera dengan objeknya. Meskipun objeknya ada, tetap saja satu hal dibutuhkan untuk berlangsungnya proses itu, yaitu kesadaran. Itu sebabnya kenapa kita ini benar-benar harus latihan terus ya, seberapapun usia kita. Karena kesadaran ini dibutuhkan. Mata kontak dengan objeknya. Tapi kalau tidak ada kesadaran, ini saya nggak melihat loh. Tidak berarti apa-apa, ada kontak. Suara datang ke telinga saya yang tidak tuli. Tapi waktu itu saya sedang sedih, saya sedang ngalamun, maka meskipun suara datang, tidak terjadi kesan yang tertangkap. Karena tidak ada kesadaran. Maka sulit sekali ya bagi kita untuk berada di sini dan kini. Khususnya kalau kita melihat meditasi, amati nafas. Cuman gitu aja. Kalau kesadarannya ini tidak kuat, kita nggak ngerti bahwa nafas itu masuk. Kalau kewaspadaan tidak tajam, kita nggak ngerti bahwa kita ini sedang bernafas. Maka dengan adanya nafas yang merupakan jembatan antara fisik dengan pikiran, jasmani dan rohani, kita bisa melihat nafas sekaligus kita lihat pikiran, kondisinya sama. Nah, nafas ini mengajar pada kita untuk melihat segala sesuatu sesungguhnya itu kayak apa, apa adanya. Tidak ngerjain apa-apa kecuali ngamati doang. Maka kalau kita sudah mulai tenang, pikiran tenang, nafas ini kita bisa merasa, oh ini nafas yang macam apa. Apakah keras? Biasanya itu karena kita mungkin marah, jadi pikiran juga nggak beres. Atau lembut, atau cepat, atau lambat. Kadang kita bisa ngerti nafas ini panas ya, kalau kita sedih itu kadang panas terasa sekali. Atau kalau kita sudah makin lama makin tenang, sentuhan pada ujung lubang nafas ini, kadang-kadang kita merasa ternyata itu nggak terasa nafas itu keluar di 2 lubang hidung. Jadi menarik sekali kalau kita meditasi, nggak ngapa-ngapain tuh tugasnya, cuman ngamati nafas. Nah, kenapa kita ngomong bahwa kalau kita meditasi, kok hidup kita lebih baik?
Karena pada waktu kita ini meditasi, kita memperkuat kesadaran, mempertajam kewaspadaan. Sekaligus pikiran ini berubah menjadi sadar dan waspada. Cepat sekali dibandingkan dengan kalau kita nggak terbiasa meditasi, karena belayangan ya. Buah pikir itu kelayaban ya. Sehingga kalau dikatakan banyak teknik meditasi, salah satunya adalah meditasi Vipassana, kita melihat bahwa di dalam meditasi Vipassana itu kita cuman disuruh melihat, ngamati dengan cara spesial. Karena pada waktu kita ngamati itu, nantinya kita bisa melihat bahwa sebenarnya semua di alam semesta ini, termasuk jasmani, termasuk pikiran, itu sifatnya ternyata sama seperti nafas, yaitu muncul dan lenyap. Dan kita terhadap nafas itu tidak bisa, aku mau lebih banyak lagi nafas, atau aku ngemoy nafas, nggak bisa. Maka lewat nafas yang seperti itu, hanya seperti itu, realita masa kini kayak gitu itu, kita melihat segala sesuatu di alam semesta. Ceritanya kayak gitu, pikiran jadi lebih tenang, lebih jernih, bisa lebih fokus, lebih kuat, lebih bertenaga, dan bisa melihat kebenaran. Jadi kalau kita lihat kenapa orang-orang yang meditasi itu kok lebih pinter, ya karena pikiran itu sebenarnya pinter dengan segala macam kualitas yang sudah dimilikinya sekian lamanya, kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, baru-baru ini Wena dan saya melihat TV, itu channelnya National Geography atau BBC Earth, itu banyak yang menarik. Katanya Adi, saya mau piknik. Hah? Piknik kemana? Online. Begitu juga kalau kita travel lewat channel-channel ini. Sebenarnya kita sudah dibawa kemana-mana meskipun kita duduk aja ya. Berapa waktu yang lalu ini ada 2 pengalaman mata melihat. Itu menarik sekali dan saya ingin ajak Anda semua untuk bersama dengan kita traveling. Ada satu pemandu, itu namanya Joanna gitu ya. Orangnya cantik. Udah tua sih, saingan sama saya gitu. Dia bawa kita ke tempat-tempat yang indah-indah gitu. Bisa katakan high class gitu, dikasih label ya sama kita yang lihat, wih high class ini, levelnya tinggi. Tidak merasa bahwa sebenarnya Lobha Dosa Moha itu sudah mulai bermain di dalam segala macam pengalaman. Pakaiannya pemandu ini, wah luar biasa. Setiap kali tampil nggak seperti saya, itu lagi. Dia selalu wah sesuai dengan luar biasa. Wajahnya pokoknya wow. Perhiasannya juga harus sesuai dengan pakaiannya. Caranya bicara juga tertata. Pilihan katanya itu khususnya untuk kata sifat ya. Amazing, marvelous, fabulous. Apalagi? Wonderful. Itu selalu sudah dihafal itu ya. Jadi kita yang nonton tuh wow gitu. Betapa pinternya channel ini untuk meraih perhatian para pemirsa. Coba saya yang dijadikan di situ nggak ada yang nonton ya. Tapi ternyata semuanya itu memang dipoles dengan pilihan yang orang-orang dunia industri itu pintar sekali mencengkram kita dengan iming-iming supaya Lobha Dosa Moha kita ini mencuat ke atas. Satu. Yang kedua, channel yang lain itu kita dibawa oleh Su ke India. Dan yang menarik adalah kalau di tempat-tempat indah itu kita ngomong wow, gitu ya. Kalau dibawa ke India di mana tempat-tempat yang kumuh, homeless, orang-orang itu aduh keleleran di mana-mana. Apalagi kalau dibawa ke tempatnya Bunda Teresa itu orang-orang miskin. Dan yang menarik itu salah satu scene yang ditunjukkan itu Su pakai plastik gitu ya.
turun tangga masuk ke gorong-gorong tai. Kalau kita amati di dalam diri waktu lihat itu, kita gini loh. Ih, gitu ya. Dan Su ini juga yang dipilih bukan orang yang cantik seperti saya gini. Su itu rambutnya cepak gitu ya. Pakaiannya tuh wah biasa banget seperti saya gini, pakai kemeja doang. Udah omongannya ya belepotan gitu. Wah, masa saya ngomong gitu. Jadi persis seperti orang yang ngomong ini tidak tertata, bukan puitis gitu ya. Dia ngomong gitu, masa saya mau gini. Oh, ini masuk ke gorong-gorong itu tanpa ini loh, masker. Jadi dia ngomong, habis ini penciuman saya itu akan terjadi perubahan. Masuk ke tempat tai, bisa bayangkan ya. Saya sendiri waktu lihat merasakan dosa mula cita. Jadi kalau kita lihat kita ini berada dalam dunia televisi yang seperti itu, apa yang terjadi? Kita melihat suka tadi yang indah-indah, dan kita melihat duka yang tidak indah-indah. Teorinya mengatakan begitu kita melihat keindahan, muncul pemikiran yang bermula dari loba mula cita. Dan kalau kita amati, kita ini sebenarnya terbiasa mencari yang indah loh. Kita ini terbiasa sudah condongnya tuh otomatis cari yang menyenangkan, yang disukai, yang diinginkan, yang didambakan, yang dirindukan, yang membawa perasaan aku mau, aku pengen. Nafsu keinginan dinaikkan. Itu tadi yang Joanna tadi. Kalau yang urusnya dengan Su, lain lagi. Kita lihat gitu, gitu ya. Kadang sampai muka kita dipalingkan karena kita nggak mau lihat layar. Apa yang terjadi? Dosa mula cita. Muncul pemikiran yang bermula dari tidak suka ini, dan bisa kita lihat kalau kita terbiasa melihat pikiran, ini aku ini terbiasa menghindari, menolak, meninggalkan, membenci. Amit-amit. Cepat pergi. Kalau yang Joanna tadi kan, bagusnya. Loh kok sudah. Tapi kalau yang ini yang tai-tai gitu, maka teori yang mengatakan lebih sulit tersadar kalau kita ini kotor karena loba, itu benar loh. Loba itu kotoran batin, tapi kita ini senang berkubang di situ. Oleh sebab itu memang lebih sulit bagi kita untuk tersadar bahwa kita ini sudah terbenam dalam kotoran. Karena apa? Karena pikiran ini ingin berlama-lama dalam loba. Meskipun akhirnya kita jadi soeke godok, pelan-pelan digodok terus, tidak terasa, tahu-tahu udah dicengkeram, matilah kita. Pelan tapi pasti yang namanya kotoran ini, tai yang namanya loba ini mencengkeram kita tanpa kita merasa, malah kita senang. Malah kita terbuai, malahan kita berendam-rendam ke tepian, pelan tapi pasti kita suka berlama-lama dalam kondisi yang enak, yang kepenak, yang nyaman, yang nikmat, yang apik, yang indah, yang merdu, yang harum, lembut, lezat, pokoknya yang wow. Ini sebabnya sulit bagi kita untuk keluar dari sana. Kalau sudah enak, suruh sulit, enggak mau. Sudah biasa pakai remote, kan suruh dudul. Ayap capek loh. Coba zaman dulu itu belum ada remote control, itu yang dudal-dudul. Datang ke TV jeglek. Nanti Adi mau kepengen ganti channel ya jeblek. Saya sebel ya, saya datang lagi jeblek. Sekarang jebret. Ini enggak gerak loh, enggak keluar energi sama sekali boleh dikatakan. Sudah jebret, one click away. Itu pula sebabnya dikatakan kalau kita ini kena dosa, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita lebih cepat sadarnya. Oh ini kotor. Karena apa? Tidak menyenangkan. Karena apa? Kita kepengen segera berpisah.
Kita nggak mau berlama-lama. Karena apa? Karena nggak enak, tidak menyenangkan. Kita labeli dengan buruk. Begitu terasa tidak suka, kita ini otomatis langsung menghindar. Itu terasa sekali kalau meditasi. Ya, karena tidak boleh gerak, misalnya begitu. Yang bisa gerak kan cuman ini. Kalau buah pikir ini banyak ke arah loba, itu kita sampai tidak terasa condong ke depan karena kayak ngejar nafas itu ya. Padahal nafasnya itu kita nggak kerasa karena kita dibuai oleh buah pikir. Sebenarnya buah pikir. Jadi waktu ini kesadaran udah nggak main ya, yang main buah pikir ya. Itu buah pikirnya ke arah yang nggak bagus-bagus, yang kita penuh kebencian. Itu secara nggak sadar kita ini gitu ya, karena menolak, seakan-akan menolak nafas padahal kita tidak merasakan nafas. Ibu bapak saudara-saudara, loba dan dosa ini kita ngerti sendiri, itu yang menyebabkan penderitaan. Tapi untuk kita ini mengerti satu proses, ini dari muncul, bertahan, lenyap. Ini lebih sulit melihat proses terurainya kebencian sampai selesai. Karena sebelum selesai, begitu ada aksi, sudah langsung reaksi ini moh. Gitu. Nggak ada latihan untuk pandangan terang, latihan untuk kebijaksanaan, merespon dengan kebijaksanaan. Karena apa? Begitu jebret gitu ya. Kita kepengennya langsung nyingkirin. Sakit langsung jebret. Aduh, cekot jebret. Ih, ketusuk jebret. Kita langsung ngemohi. Maka itu sebabnya kita tidak terlatih untuk daya tahan. Kita suka dicengkram dan mencengkram loba. Salah satu yang saya ingat, karena saya punya pengalaman yang konyol ya. Waktu meditasi di Mendut, Vipassana itu 10 hari, itu saya ini deket sama orang, kan tempatnya tidak boleh pindah ya. Deket sama orang yang tidak keramas itu. Padahal orang Vipassana itu kan keringetnya setengah mati. Jadi makin lama, maka jatuh cinta pada orang yang tidak keramas itu sulit ya. Baunya itu kalau orang Jawa ngomongnya ledis ya. Nggak tahu itu bahasa Indonesianya, karena kalau bahasa Jawa itu kan banyak sekali. Rambutnya tuh ledis banget. Jadi kita baunya itu udah rasanya mau muntah ya. Orangnya nggak pernah keramas, padahal kalau pas Vipassana itu boleh dikata tiap hari kita harus keramas, karena kan jedindil terus tuh. Keringatannya tuh kan banyak tuh. Panas gitu. Panas tubuh itu. Makin kita ngemoy, makin keringetan. Pokoknya karuan. Bau rambutnya tuh luar biasa, saya terganggu. Nah, karena saya pinter, cerdik. Keliling-keliling kalau pas istirahat itu, kok ada pohon gambir, bunga gambir yang biasa dipakai untuk teh gitu. Itu kan banyak di Mendut waktu itu. Bentuknya seperti semak gitu. Nah, saya ngambilin. Taruh depan saya untuk menahan bau ledisnya rambut. Waduh, lumayan nih, baunya kan harum gitu. Nanti sebentar aja, karena kita menjamkan mata, saya melek gini, itu sudah nggak ada. Diambil oleh jamaah worker. Kenapa? Karena pada waktu meditasi 10 hari itu, terimalah segala sesuatu seperti apa adanya. Duer gojleng. Nah, kalau kita lihat dalam dunia yang sekarang di luar meditasi, apa keseharian kita, ini kita ini berada dalam satu situasi yang luar biasa kapitalisnya. Semuanya duit, apa-apa duit. Ada yang ngomong sampai Gusti Allah, Tuhan, itu sekarang bukannya Tuhan, tapi bentuknya duit. Itu sebabnya makin lama orang ini makin serakah, maunya dalam dunia dagang, monopoli, terus bicara, aku harus kaya karena aku pengen kuasa. Ada orang-orang yang disebutkan itu orang tidak tersentuh. Kenapa? Duitnya banyak. Duit kan bicara. Kan ini kan ujung-ujungnya duit. Terjadi apa? Karma buruk lewat penindasan, kebencian, perang. Pokoknya dah. Dan itu menyenangkan loh. Apa enggak? Terbalik dengan dunia spiritual. Karena dalam dunia spiritual kita melihat
Ini yang namanya pandangan salah gini nih. Ini terikat erat dengan harta palsu. Ini sebenarnya bukan harta, ini bom ya. Ini tai, tapi kita anggap sebagai harta. Padahal itu akan membawa kepada penderitaan. Maka kebanyakan kita lihat kita semua ini mungkin tergoda untuk mengejar kemewahan. Kerjaan tuh yang pakaiannya tuh bersih, yang kekuasaannya gede, sehingga kita bisa gengsi, bisa pamer. Dunia kerja setengah mati sekarang, karena kondisi mental kita, generasi muda kebanyakan, mungkin juga kita sendiri yang sudah tidak berlatih, itu sudah sangat tidak mau rekoso, nggak mau bersusah payah. Mintanya kalau lulus cari kerjanya sedikit, duitnya banyak. Yang enak, yang nggak capek, yang masih bisa HP-an. Kerja sebentar, istirahat lama, liburannya sering. Yang wah, yang bergengsi, yang kantoran pakai AC, yang pakai seragam. Pokoknya nggak mau kotor, karena itu kerjaan rendah. Luar biasa ya labelannya. Mewah, kere. Maka kerja keras, kerja cerdas, tahan kerja lama yang merupakan salah satu slogannya Sekolah Putra Bangsa. Kalau kita lihat secara umum, bisa-bisa waduh ini sudah merupakan barang langka. Terus dalam usaha kita gentayangan kayak gitu tadi, dapatnya apa tuh? Dapatnya itu tumpulnya hati nurani. Aduh, hancurnya kebijaksanaan, lenyapnya daya tahan, bye-bye-nya kepedulian. Dapat apa? Meningkatnya loba dosa moha, meningkatnya kesombongan, meningkatnya perasaan bahwa aku ini lebih tinggi loh, aku ini superior loh, aku ini makhluk pilihan. Secara manusia, spesies, kita lihat dunia hancur. Kenapa? Karena dikatakan manusia itu lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu penguasa alam semesta, jadi mau dirusak ya monggo. Padahal kalau dilihat secara biologi, manusia itu cuman definisinya binatang mamalia berkaki dua. Kehidupannya gimana? Ruwet, kompleks, banyak maunya, sulit merasa puas, sulit dilayani, maunya banyak. Dilihat dari etimologi ilmu bahasa, namanya manusia itu berasal dari kata manu, pikiran, usaha tinggi. Nah, sekarang kita ini macam apa sebagai manusia? Kita beruntung punya sharing dari seorang pecinta dhamma. Kita sambut Hong Hong. Karepmu. Wah Cik, dengerin ceritaku ini ya. Beberapa hari ini aku terkaget-kaget nggak karuan, mengalami shock mental berlebihan. Pandemi kali ini memang hebat luar biasa. Ia benar-benar menjernihkan banyak pandangan, memperjelas karakter kehidupan dan manusianya, menonjolkan kesulitan, dan memperbesar kemungkinan kebajikan. It clarifies so many things, menjernihkan banyak hal. Aku ditelepon seorang teman. Ceritanya dia sedang berjuang untuk menambah penghasilan selama masa pandemi ini. Katanya bisnis tradisional yang dijalankannya sedang kesusahan dan sedang mengalami kemacetan gara-gara adanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu loh Ci. Otomatis regular income-nya kan terganggu nih. Lah, aku sebagai makhluk yang hanya hampir pintar dan mencintai lembaran bakteri, ya toh, mesti kemudian mendengarkan dong. Siapa tahu bisa ikut masuk area itu untuk menambah penghasilan. I am aware though, apalagi setelah pengalaman membantu teman berbisnis yang jadi backfire dulu itu jadi bumerang.
Sekarang aku agak meningkatkan kepintaranku ketika menerima informasi. Oh, ternyata basically yang dilakukan temanku itu adalah berdagang uang sih. MLM, multi level marketing, bentuknya uang. Sakjane bentuk reward yang diperoleh itu fantastically huge, gede banget, ciamik luar biasa sih. Itu bukan lagi cerita tentang mendapatkan tambahan penghasilan. Lawang karena menghasilkan lebih dari penghasilan utama kok. Syaratnya apa? Harus tega, harus kuat LDM-nya. Maksudnya lo badu samuhane Ci, keserakahan, kebencian, delusinya harus menjulang, harus kuat berniat untuk mengeruk. Atau LMD yo Ci, let me die mungkin itu. Tetapi penjelasan yang kudengar kali ini kok terasa purely wicked, bener-bener jahat. You are saving your not so poor life by killing the real poor people. Menyelamatkan diri sendiri yang sebenarnya masih kaya dengan cara membunuh orang lain yang melarat. Menurutku sungguh kasihan orang seperti itu. Sungguh mengenaskan nak punya keserakahan yang begitu besar, yang dilandasi oleh pandangan yang begitu salah. Yang terjadi dengan MLM hampir semua yang selalu begitu memangnya. Produk kesehatan yang dijual misalnya bisa jadi memang baik. Kalau gitu sih ya masih ada bagusnya lah. Tapi karena adanya sistem berjenjang tersebut ya jelaslah kualitas barang jadinya tidak sebanding dengan harganya yang selangit. Tetapi kalau MLM tidak sehat, selalu saja yang berada di kaki bawah lah yang dikorbankan. Jadi untuk menjalankan bisnis ini dibutuhkan hati yang harus bisa turun sampai titik beku. Memang tidak semua bisnis MLM jelek. Seperti halnya juga tidak semua pebisnis itu jahat, kejam dan sebagainya Ci. Terus yang membedakan apa? Conscience, hati nurani. Maksud hati ingin memperoleh penghasilan, tetapi kamu menghancurkan. Maksud hati sih ingin membantu orang yang baru saja di PHK agar bisa mendapatkan penghasilan ketika berhasil mengajak si teman masuk MLM itu. Maksud hati ingin bisa berdana kalau ada tambahan uang, tapi uang itu bukan uang murni. Terus gimana? Ya jangan semaumu, jangan sesukamu dong. Ojo sak karepmu toh yo. Ketika kebetulan berada dalam posisi yang menang, ya jangan seenaknya menekan. Ketika kebetulan berada dalam level kecerdasan yang lebih, ya jangan mencurangi yang agak kurang cerdas. Ketika kebetulan berada dalam posisi yang kuat, ya jangan membunuh yang lemah. Tapi mereka-mereka ini punya argumen Ci. Untuk sampai di titik ini, aku melakukan perjuangan dengan darah dan air mata yo. Dan jika sekarang aku bisa melakukan ini itu, hal itu bukan karena ada yang membantu atau ngasih gratis. Semuanya aku peroleh dari hasil jerih payahku sendiri. Jadi yo sakarepku toh, mau gimana-gimana. Salahnya yang bodoh kok bisa ditipu. Salahnya yang celaka kok kurang cermat berhitungnya. Karena aku hanya mengajak. Kalau mereka mau ikut ya suka-suka mereka sendiri toh. Aku bisa apa yuk? Lah, ya memang kamu gak bisa apa-apa, jawabku. Mendengar alasan seperti itu sebenarnya aku sudah merasa mau ngamuk. Tapi aku tahan. Lalu aku tidak punya kekuasaan mengubah cara pandang dia. Yang aku bisa ya cuman mengajari diriku sendiri dengan sangat keras supaya ndak ikut-ikutan sakarepku, supaya gak jadi orang yang semau gue seperti itu. Udah mau ngomel berat aku Ci. Untung kemarahanku bisa aku kendalikan. Tahan. I pass with flying colors Ci. Aku lulus dengan nilai tinggi. Menurutku hanya karena kita punya karep apa kemauan gitu Ci, kita tidak boleh terus sak karep-karepe dhewe. Menurutku hanya karena kita punya kuoso, kekuasaan, kita tidak boleh terus miloro gitu loh Ci. Menurutku hanya karena kita merasa terancam, kita tidak boleh toh terus membinasakan. Menurutku hanya karena kita merasa tidak suka, kita tidak boleh terus menganiaya.
Di hidupku yang sudah setengah abad ini toh Ci, banyak kesalahan yang sudah kulakukan. Banyak kebodohan yang dengan gagah berani sudah kulakukan. Banyak keserakahan yang tanpa cukup kesadaran sudah kukembangbiakkan. Banyak kuumbar berbagai karep kemauan yang mencelakakan, tapi tidak kukendalikan. Semua orang itu punya karep, dan kukira itu hal yang baik. Competition is a good thing. Kompetisi adalah hal yang baik. Tapi kadang aku bertanya pada diri sendiri, mau seberapa jauh toh aku ini berkompetisi? Mau seberapa banyak toh aku harus menyisihkan duit supaya aku merasa aman dan nyaman? Seperti apa toh level kehidupan yang cukup itu? Kok aku lalu sampai tidak mau berbagi ruang dengan orang lain? Apa iya begitu miskinnya aku sehingga segala sisi harus aku kuasai? Apa iya begitu putus asanya aku sehingga semua orang tidak boleh hidup dan menjadi besar? Apa iya begitu kecilnya aku sehingga semua menjadi kelihatan besar dan mengancam? Apa iya begitu lemahnya aku sehingga kompetisi menjadi ajang hidup dan mati? No, ndaklah, keras aku teriak Ci. Seharusnya ketika aku kaya, aku bisa membagi kenyamanan. Seharusnya ketika aku besar, aku bisa membagi rasa aman. Seharusnya ketika aku kuat, aku bisa membagi perlindungan. Seharusnya ketika aku bersinar, aku bisa membagi penerangan. Seharusnya ketika aku hebat, aku bisa membagi pencerahan. Daftar karepku seperti itu Ci. Nah sekarang aku berikan instruksi padamu ya. Karena kamu masih kuanggap guruku dan aku menganggap diriku ini muridmu, maka sudah barang tentu menjadi tugasmu untuk mengajari aku yang sudah hampir pintar ini loh Ci, supaya bisa menguasai karepku. Biar aku bisa jadi bos bagi karepku. Biar karepku ini tidak kurang ajar sehingga aku dijadikan budaknya. Dengan begitu, karepku itu menjadi baik adanya, besar adanya, kuat adanya, dan bermanfaat. Bermanfaat, bukan lainnya yang aneh-aneh. Stay well, stay healthy, stay happy, and most importantly, stay alive. Seperti biasa gilanya masih tetap. Itulah Hong Hong. Ya sekarang Bu Susan, monggo. 70.000 tahun lalu, nenek moyang kita adalah binatang yang tidak signifikan. Yang paling penting diketahui tentang manusia prasejarah adalah manusia tidak signifikan. Dampak manusia pada dunia tidak jauh lebih besar daripada ubur-ubur, atau kunang-kunang, atau burung. Tapi sekarang kita mengontrol planet ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa datang dari sana ke sini? Bagaimana kita bisa berubah dari kera yang tidak signifikan, yang hanya menangani urusan sendiri di sudut Afrika, menjadi penguasa planet bumi? Biasanya kita mencari perbedaan manusia dari semua binatang lain pada level individu. Kita, saya, ingin percaya bahwa ada yang spesial tentang saya, tentang tubuh saya, otak saya, yang bikin saya superior daripada anjing atau babi atau simpanse. Tapi nyatanya, memalukannya, pada level individu, saya ini mirip simpanse. Dan jika saya dan seekor simpanse dibawa ke suatu pulau terpencil, dan kami harus berjuang untuk bertahan hidup, siapa yang lebih baik? Taruhan, simpanse, bukan saya. Tidak ada yang salah dengan saya secara pribadi. Kalau Anda ditaruh sendirian dengan seekor simpanse di suatu pulau, simpansenya bisa bertahan jauh lebih baik. Perbedaan nyata antara manusia dan semua binatang lain bukan terletak pada level individu, melainkan level kolektif. Manusia mengontrol planet karena merupakan satu-satunya binatang yang bisa bekerja sama dengan fleksibel dan juga dalam jumlah yang besar. Ada binatang sosial lain seperti serangga, lebah, semut yang bisa bekerja dalam jumlah besar.
tapi mereka tidak fleksibel. Kerjasamanya sangat kaku. Hanya ada satu cara untuk membuat sarang lebah berfungsi. Jika ada kesempatan baru atau bahaya baru, lebah tidak bisa mencipta sistem sosial baru dalam waktu semalam. Lebah tidak bisa, misalnya, membunuh ratu dan membentuk republik lebah dengan diktator komunis dari lebah pekerja. Binatang sosial lain seperti mamalia, serigala, gajah, dolphin, simpanse bisa bekerja sama dengan lebih fleksibel. Tapi hanya dalam jumlah kecil karena kerjasama di antara simpanse didasarkan pengetahuan intim satu sama lain. Jika saya simpanse dan Anda simpanse, dan saya ingin kerjasama dengan Anda, saya perlu kenal Anda secara pribadi. Anda simpanse seperti apa? Baik atau jahat? Bisa dipercaya atau tidak? Jika saya tidak kenal Anda, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Satu-satunya binatang yang dapat menggabungkan dua kemampuan itu, bekerja sama dengan fleksibel dan melakukannya dalam jumlah besar, adalah kita, Homo sapiens. 1 banding 1 atau 10 banding 10, simpanse mungkin lebih baik daripada kita. Tapi kalau 1000 manusia melawan 1000 simpanse, manusia akan menang dengan gampang karena 1000 simpanse tidak bisa bekerja sama. Jika 100.000 simpanse dikumpulkan di Oxford Street atau Stadion Wembley, alun-alun Kinaman atau Vatikan, hasilnya adalah kekacauan besar. Sebaliknya, kalau manusia, tidak akan terjadi kekacauan. Biasanya kita dapati jaringan kerjasama yang canggih dan efektif. Prestasi besar umat manusia sepanjang sejarah, membangun piramida, terbang ke bulan, tidak berdasar atas kemampuan individu, melainkan atas kerjasama secara fleksibel dalam jumlah besar. Pikirkan saja pertemuan sekarang ini. Saya berdiri di depan 300-400 hadirin, yang kebanyakan tidak saya kenal. Saya tidak kenal event organizer-nya. Saya tidak kenal pilot dan kru pesawat yang kemarin membawa saya ke London. Saya tidak kenal orang yang mencipta mikrofon dan kamera yang merekam saya. Saya tidak kenal orang yang menulis semua buku dan artikel yang saya baca untuk persiapan. Dan saya pasti tidak kenal semua yang menonton ini di internet, yang di Buenos Aires atau New Delhi. Tapi walaupun tidak saling kenal, kita bisa kerjasama untuk pertukaran ide global ini di internet. Ini tidak bisa dilakukan simpanse. Memang simpanse berkomunikasi, tapi Anda tidak akan melihat simpanse berpergian menemui simpanse di tempat yang jauh untuk pidato tentang pisang atau tentang gajah dan lain-lain yang mungkin menarik simpanse. Memang kerjasama tidak selalu baik. Banyak hal buruk yang telah dilakukan manusia sepanjang sejarah. Kita pun banyak melakukan hal buruk. Itu semua juga berdasar atas kerjasama jumlah besar. Penjara adalah sistem kerjasama. Begitu juga rumah penyembelihan dan kamp konsentrasi. Simpanse tidak punya rumah penyembelihan atau penjara atau kamp konsentrasi. Nah, andaikan saja saya bisa meyakinkan Anda. Ya, kita mengontrol dunia karena kita bisa kerjasama dengan fleksibel dalam jumlah besar. Segera timbul pertanyaan di benak pendengar yang kritis. Tepatnya, bagaimana kita melakukan hal itu? Apa yang menyebabkan hanya kita di antara binatang yang bisa bekerja sama seperti itu? Jawabannya, imajinasi. Kita bisa kerjasama dengan fleksibel dengan sekian banyak orang asing karena hanya kita sendiri dari semua binatang di planet ini yang bisa menciptakan dan mempercayai fiksi, cerita fiksi. Dan selama setiap orang percaya pada fiksi yang sama, maka setiap orang patuh dan mengikuti aturan yang sama, norma yang sama, nilai yang sama. Semua binatang lain memakai sistem komunikasi mereka hanya untuk menjelaskan realita. Seekor simpanse mungkin bilang, "Hei, lihat ada singa, ayo lari. Oh, lihat ada pohon pisang, ayo cari." Tapi manusia punya bahasa, bukan hanya untuk menjelaskan realita, tapi juga untuk menciptakan banyak realita baru, realita fiksi. Manusia bisa bilang, "Lihat, ada dewa atau Tuhan di atas awan. Jika kamu tidak melakukan yang aku katakan, setelah kamu mati, dewa atau Tuhan akan menghukum kamu dan mengirimmu ke neraka." Jika Anda semua percaya cerita-cerita yang saya ciptakan, Anda akan mengikuti norma, hukum, nilai yang sama.
dan Anda bisa bekerja sama. Hanya manusia yang bisa begini. Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan simpanse untuk memberikan pisangnya dengan cara menjanjikan dia, setelah kamu mati, kamu akan pergi ke surga simpanse, dan kamu akan mendapat banyak sekali pisang karena kebaikanmu. Jadi, beri saya pisangmu. Tak ada simpanse yang akan percaya cerita itu. Hanya manusia yang percaya cerita seperti itu. Itu sebabnya kita menguasai dunia, sementara simpanse dikurung di kebun binatang dan laboratorium riset. Anda mungkin bisa menerima ini. Ya, di bidang agama, manusia kerjasama dengan cara percaya pada fiksi yang sama. Jutaan orang berkumpul membangun katedral atau masjid, atau ikut perang, atau jihad. Karena mereka semua percaya pada cerita yang sama tentang dewa, Tuhan, surga, dan neraka. Tapi saya ingin menekankan bahwa mekanisme yang persis sama mendasari semua bentuk kerjasama manusia lain secara massal. Bukan hanya di bidang religi saja. Ambil contoh, bidang legal. Sistem legal di dunia sekarang berdasar atas kepercayaan pada hak asasi manusia. Tapi apa sebenarnya hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia, seperti Tuhan di surga, hanyalah cerita yang kita ciptakan. Bukan realita objektif. Itu bukan fakta biologis tentang Homo sapiens. Bila dibedah, dilihat isinya, kita dapati jantung, ginjal, syaraf, hormon, DNA. Tapi Anda tidak akan menemukan hak. Satu-satunya tempat Anda bisa menemukan hak asasi manusia adalah di cerita-cerita yang telah kita ciptakan dan sebarkan selama beberapa abad terakhir. Mungkin cerita-cerita itu positif, bagus. Tapi tetap saja itu cerita fiksi ciptaan kita. Begitu juga bidang politik. Yang terpenting di politik modern adalah negara dan bangsa. Tetapi negara dan bangsa itu bukan realita objektif. Gunung itu realitas objektif. Anda bisa lihat, sentuh, bahkan membaunya. Tetapi bangsa atau negara, Israel, Iran, Prancis, Jerman, itu hanya cerita yang telah kita ciptakan dan sangat kita lekati. Begitu pula bidang ekonomi. Peran terpenting sekarang adalah ekonomi global, perusahaan, dan korporasi. Banyak dari Anda yang mungkin kerja di korporasi seperti Google, Toyota, McDonald. Oleh ahli hukum, semua ini disebut fiksi legal. Cerita yang diciptakan dan dipertahankan oleh penyihir berkuasa yang kita sebut ahli hukum. Apa yang dilakukan korporasi? Pada dasarnya mereka cari uang. Dan apa uang itu? Uang juga bukan realita objektif. Uang tidak punya nilai objektif. Lihat saja kertas hijau ini. Ia tidak punya nilai. Tidak bisa dimakan, diminum, atau dikenakan. Tapi kemudian datanglah si ahli dongeng ini. Para bankir, menteri keuangan, perdana menteri. Dengan cerita yang sangat meyakinkan. Lihat, Anda lihat kertas hijau ini. Nilainya 10 pisang. Jika saya percaya, Anda percaya, dan setiap orang percaya, itu bisa jalan. Saya bisa bawa kertas yang tak ada harganya ini pergi ke supermarket dan saya berikan pada orang asing yang belum pernah saya jumpai. Lalu kertas ini ditukar dengan pisang real yang benar-benar bisa saya makan. Ini menakjubkan. Anda tidak pernah bisa melakukannya dengan simpanse. Memang simpanse yang terlatih bisa memberi saya kelapa untuk ditukar pisang. Bisa, tapi kamu kasih aku secari kertas, lalu kamu mengharap aku memberimu pisang? Jelas tidak. Emangnya kamu pikir aku ini apa? Manusia. Uang adalah cerita paling sukses yang diciptakan dan dikisahkan oleh manusia. Karena semua orang percaya. Tidak setiap orang percaya Tuhan, hak asasi manusia, atau nasionalisme. Tapi setiap orang percaya pada uang dan pada dolar. Bahkan Osama bin Laden. Dia membenci politik Amerika dan agama Amerika dan kebudayaan Amerika. Tapi tidak keberatan pada dolar Amerika. Malahan menyukainya. Kesimpulan, kita mengendalikan dunia karena kita hidup di realita ganda. Semua binatang lain hidup dalam realita objektif. Realita mereka terdiri dari entitas objektif seperti sungai dan pohon dan singa dan gajah. Kita, manusia, juga hidup di realita objektif di dunia, di mana ada sungai
pohon, singa, dan gajah. Tapi selama berabad-abad, di atas realita objektif ini, kita telah membangun lapisan kedua, yaitu realita fiksi. Realita yang terdiri dari entitas fiksi seperti bangsa, seperti dewa atau Tuhan, uang, korporasi. Dan yang memukau, seperti yang ditunjukkan sejarah, realita fiksi ini menjadi makin kuat. Kini kekuatan terbesar di dunia adalah entitas fiksi ini. Sekarang kehidupan sungai dan pohon dan singa dan gajah tergantung pada keputusan dan keinginan entitas fiksi seperti Amerika Serikat, Google, Bank Dunia. Entitas yang hanya eksis di imajinasi kita. Terima kasih. Iya, menarik ya. Apa yang dikatakan oleh Harari ya. Ini orang Israel, sejarawan, bukunya itu selalu bestseller. Ini buku pertamanya Sejarah Singkat Tentang Manusia. Lalu buku keduanya itu Homo Deus. Itu juga bestseller. Isinya itu tentang masa depan manusia. Jadi kalau di buku yang pertama ini, Harari mengatakan di epilognya adalah kalau manusia itu berimajinasi terus-menerus, dalam bahasanya ajaran kebenaran atau dhamma itu adalah menggunakan mohanya terus-menerus, lalu anaknya itu kan loba dan dosa. Menurut Harari, 2 juta tahun ke depan, itu manusia punah. Yang ada binatang lain selain manusia. Itu menarik ya. Mengapa? Karena kita punya keyakinan manusia yang super tadi itu akan bisa menguasai alam semesta ini secara abadi. Jadi nggak akan punah gitu. Tetapi Harari itu justru mengatakan lama-kelamaan dunia kita itu akan diganti oleh artificial intelligence. Itu siapa yang menciptakan? Manusia. Dan karena sangat percaya dengan ciptaannya sendiri, itu bisa punah gitu. Nah, ini menarik. Nah, sementara di buku yang berikutnya, itu tentang Homo Deus, dia mengatakan ya masa depan manusia itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan manusia? Nah, yang menarik lagi itu buku terbitan yang terakhir saya kira. Buku terbitan yang terakhir ini saya juga belum dapat. Itu isinya adalah hal-hal yang dia pelajari. Nah, ini yang menarik bagi saya. Saya itu nggak nyangka orang yang sepintar dia itu mengatakan bahwa dia bisa menulis dengan jernih, dia bisa menulis dengan bagus, dia bisa menulis dengan runtut, itu karena dia itu melakukan praktek vipassana sejak tahun 2000. Ini yang menarik saya gitu. Ternyata beliau ini adalah sesama muridnya S. Guenke. Jadi Bulani itu juga muridnya S. Guenke saya kira. Nah, beliau ini saat PhD gitu, jadi menempuh studi S3, dia itu di Myanmar ketemu S. Guenke gitu. Lalu belajar 30 hari meditasi, lalu sesudah itu dia rutin melakukan, dia mengatakan sekarang itu minimal 2 jam sehari dia melakukan vipassana. Setahunnya dia tuh bisa mengatakan bisa ambil juga 30 hari meditasi. Wah, ini hebat ya. Bulani berapa Bu setiap akhir tahun gitu kan. Kayaknya Harari ini lebih banyak melakukan. Dan saya tidak membayangkan orang sesibuk dia, sepinter dia, dengan karya yang begitu dahsyat, nulis sejarah dengan gayanya Harari itu bukan hal yang simple. Dia pasti akan baca buku, mungkin ya seluruh perpustakaan di dunia ini dia habiskan untuk dibaca. Kok bisa ya dia itu sehari meditasi 2 jam. Lalu dia tuh ambil meditasi yang berturut-turut itu 30 hari. Saya aja diajak Bulani selalu ngomong gak sempet Bu, anak saya masih butuh, suami saya masih butuh. Pokoknya tuh saya punya alasan banyak untuk menolak ajaan Bulani di setiap akhir tahun meditasi. 10 hari aja sih kayaknya nggak seperti Harari lakukan. Nah, ini yang membuat saya kagum padanya. Itu bukan sekedar Harari itu penulis hebat,
bukan sekedar dia itu ilmuwan hebat gitu ya, tetapi di balik kehebatannya ternyata ada faktor penopang yang membuat dia itu bisa menulis dengan baik, tidak penuh kesombongan gitu. Tapi tulisan Harari ini nggak banyak loh orang yang suka gitu, karena semua tulisannya tuh menggoncang. Bayangin loh, manusia itu sudah merasa hebat, di tulisannya Harari kita itu kayak dikritik tajam. Nah, ini juga mengkritik agama kan sebetulnya. Nah, ini apa enggak? Dunia kita itu digoncangkan oleh tulisan Harari gitu. Nah, Homo Deus itu sama. Saya kira berbicara tentang hal yang sama. Menggoncang ketenangan pikiran kita yang kita pertahankan. Kita itu tenang karena yang kita imajinasikan itu kita pegang erat-erat bahwa manusia itu super gitu. Bahwa manusia itu segalanya. Itu yang kita pertahankan gitu. Nah, ini digoncang oleh tulisan-tulisan Harari. Ini kalau enggak orang yang cukup punya kejernihan pikiran, saya kira dia enggak akan menulis dengan gaya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang saya kagumi dari Harari. Mungkin suatu saat kalau saya sudah baca buku yang terakhir, saya akan men-sharingkan apa yang ditulis Harari bukan sebagai ilmuwan gitu, tetapi sebagai manusia yang mencoba. Kalau Harari tadi itu kan mengatakan binatang itu hanya hidup dalam satu realita, yaitu realita objektif. Sementara manusia hidup dalam realita ganda, dual realities. Itu yang diomongin gitu kan. Realita gandanya tuh apa? Satu, manusia punya realita objektif. Yang kedua, manusia itu punya realita fiktif. Fiktif itu berarti yang diimajinasikan oleh manusia itu sendiri. Nah, guna vipassana menurut dia itu adalah kita bisa dengan jernih membedakan kedua realita itu gitu. Nah, sehingga saya senang dengan judul yang saya buat. Homo sapiens itu artinya manusia yang bijaksana. Tapi betulkah kita itu bijaksana? Mengapa saya senang dengan sharingnya Hong Hong hari ini? Karena finally Hong Hong, saya bisa membawa idenya Harari untuk di Dhamma Talk hari ini. Dan komentar Pak Adi ketika baca PPT saya langsung ngeteks nih. Akhirnya Harari muncul juga. Nah, ini terima kasih buat Hong Hong karena ternyata Harari itu kita rindukan. Dan belum ada momen pas untuk sharing tentang idenya Harari, dan ternyata sharingnya Hong Hong itu pas banget kalau kita mau bicara tentang siapakah manusia itu yang sesungguhnya. Saya mau mencoba melihat apa yang sudah ditulis oleh Hong Hong. Itu yang pertama itu adalah pandemi. Nah, ini menarik ya. Karena menurut Harari tadi dan Bulani, manusia itu udah keblinger. Udah nggak sadar tentang lobanya. Bulani tadi itu kan mengatakan loba itu jebakan paling mengerikan, seperti katak direbus dengan pelan-pelan. Jadi kita itu senang dengan loba kita tanpa kita sadari bahwa pelan-pelan tuh kita mau dibawa mati. Harari itu kan juga mengatakan manusia tuh nggak sadar loh. Mungkin umurnya tuh 2 juta tahun lagi kita tuh punah sebagai sapiens. Karena sebetulnya manusia tuh ada banyak jenisnya, ada banyak spesiesnya. Kita itu hanya salah satu dari jenis spesies Homo, manusia yang survive. Sementara homo-homo yang lain atau spesies manusia yang lain itu punah. Nah, kita itu kan jadi kayak, wah hebat nih sapiens. Kita itu seperti katak direbus pelan-pelan. Kita itu lupa dengan imajinasi kita yang kita anggap itu kecerdasan paling hebat manusia dari abad ke abad. Nah, saya senang dengan tulisannya Hong Hong dan di-sharingkan hari ini itu adalah pandemi itu memperjelas segala-galanya. Wah, ini menarik ya. Hong Hong ini memang spesial karena betul kata Hong Hong memperjelas apa sih pandemi. Satu, yang ungu itu memperjelas karakter kehidupan dan manusia. Artinya apa?
Yang loba itu semakin kelihatan lobanya gitu. Yang jahat itu akan kelihatan jahatnya. Yang dosa itu akan semakin kelihatan dosanya. Kan banyak orang depresi karena menolak pandemi ya. Banyak orang depresi karena nggak mau sengsara hidupnya di situasi pandemi. Lalu tadi, Hong Hong mengatakan banyak orang yang justru mengeksploitasi orang lain karena mau mempertahankan lobanya. Ini menarik. Lalu karakter kehidupan itu yang semakin jelas itu adalah ternyata kita itu nggak bisa mengendalikan semuanya kalau sudah masuk ke realita objektif. Berhadapan dengan makhluk tak terlihat yaitu virus. Ini seperti Bulani tadi mengatakan dalam Vipassana, mengapa fokusnya itu adalah nafas. Karena nafas itu adalah contoh satu anicca yang sangat tidak kekal. Gak bisa dipertahankan toh, malah mati ya. Ambil nafas, kita pertahankan, kita nggak mau ngeluarin udara dari tubuh kita mati. Berarti nggak bisa loba loh kalau pakai nafas. Coba tarik nafas tanpa pernah menghembuskan. Wah, kita bisa mati. Bulani tadi mengatakan gitu. Jadi mau loba sama nafas itu nggak bisa. Mau dosa, nggak mau narik nafas, yo mati. 5 menit aja deh, itu kita sudah bisa meninggal karena nggak punya oksigen. Jadi menarik bahwa nafas itu adalah contoh kita itu nggak bisa loba dan nggak bisa dosa. Nah, kalau kita lakukan ini terus-menerus, menurut Bulani tadi, itu akan mengikis loba dan dosa karena kita sadar bahwa di alam semesta ini kita memang nggak bisa melakukan itu. Nah, ini menarik. Dan Hong Hong sudah membawa kita ke sana bahwa karakter kehidupan itu sama dengan nafas. Kalau mau lihat realita objektif, lihatlah nafas. Itu pasti anicca dan nggak bisa dilobain, nggak bisa didosain. Apalagi dimohain ya Bu. Misal, kita membangun imajinasi bahwa nafas itu abadi. Coba aja, nafas itu bisa disimpan. Kita pasti mati. Nah, saya senang dengan pencerahan hari ini. Saya kira ada 3 orang spesial hari ini, Bulani dalam pengantarnya, Hong Hong tentu saja, dan Harari ya. Jadi saya hari ini senang belajar banyak hal. Nah, lalu bukan hanya hal-hal buruk saja yang membuat pandemi itu memperjelas. Saya senang Hong Hong itu positif ya, nggak hanya negatif. Yang ketiga itu bahwa pandemi itu memperjelas bagi kita untuk berhenti dan menjernihkan pandangan. Menarik ya. Tapi nggak semua orang nih menggunakan situasi pandemi untuk menjernihkan pandangan. Saya kira Hong Hong mencoba selalu selama masa pandemi ini untuk menjernihkan pandangan. Sehingga tadi yang dikatakan MLM lah, mau apapun, Hong Hong sadar bahwa itu memperbesar loba. Nah, lalu yang berikutnya, ini yang menarik, pandemi itu juga memperjelas bagi kita untuk bisa memperbesar kemungkinan melakukan banyak kebajikan. Kita diingatkan untuk selalu berbuat baik, kalau mau. Diingatkan untuk menjernihkan pandangan justru di saat pandemi. Justru saat kita itu jelas dengan karakter kelobaan, ketamaan manusia, mari kita jernih selama pandemi ini. Justru karena kita itu jelas mengalami kesulitan di saat pandemi, ini kan memperjelas kesulitan manusia, maka Hong Hong mengajak kita untuk jangan perbesar lobanya. Perbesarlah kemungkinan kita itu melakukan kebajikan. Maka saya sangat berterima kasih dengan Hong Hong untuk awal pembukaan sharingnya. Ini membuat saya juga tersadar-sadar bahwa memperjelas itu ada 2 hal. Nah, yang berikutnya, hal yang bagus sekali dari Hong Hong itu adalah MLM. Memang kata Hong Hong tadi nggak semua MLM itu jahat. Ada MLM yang sehat juga. MLM yang sehat itu ada di dalam filmnya Pay It Forward. Kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya, MLM-nya itu tuh menarik. Saya melakukan 1
satu kebaikan buatmu, nggak usah balas ke saya. Carilah downliner. Kalau MLM itu kan saya harus punya downline. Downlinernya itu ya bisa 40 orang, bisa 5 orang. Terserah kita tuh mau cari orang yang kita rekrut itu berapa orang. Nah, kalau dalam film itu katakan cukup cari 5 aja deh. Lakukan kebaikanmu pada 5 orang ini. Jadi jangan dibalas ke saya sebagai orang yang pertama-tama memberikan kebaikan padamu. 1 orang ini harus berbuat kebaikan pada 5 orang. Dan 1 orang ini harus ngomong pada 5 orang ini hal yang sama. Pada setiap orang yang direkrut. Lakukan kebaikan pada 5 orang. Berarti kan dari 1 lahir 5 lahir 25 dan seterusnya. Ini MLM yang menurut Hong Hong tadi bagus. Ini nggak ada jahatnya. Karena kebaikan yang diberikan dan si center ini yang ada di top piramida. Kalau di gambar itu yang di tengah pakai dasi itu mengatakan jangan balikkan ke saya loh kebaikannya. Lakukan untuk 5 orang yang lain dan seterusnya. Nah, ini MLM yang baik. Nah, sementara kalau yang dicontohkan Hong Hong, saya kira MLM yang keuntungannya tuh balik yang di center. Jadi kalau kita tuh punya banyak downliners, kita itu nanti nggak usah ngapa-ngapain, itu duitnya akan balik ke kita. Nah, syaratnya apa? Itu menarik. Karena harus tega, harus kuat loba dosa moha, sakarepku. Wah, ini menarik ya. Kata kuncinya Hong Hong tuh memang hebat. Sakarepku. Dan kalau orang yang seperti ini diberi tahu tentang dhamma, tetap nggak mempan. Nah, ini kata terakhirnya Bulani, yo sakarepmu. Pasti gitu Bulani. Mengapa? Karena sesudah ini buah karma buruklah yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu tuai. Nah, dari sharing Hong Hong ini, saya mau melihat apakah betul manusia itu bijaksana seperti kata Homo sapiens. Nah, kalau kita lihat Homo sapiens itu berasal dari kata apa? Kalau orang belajar biologi, Homo itu adalah genus, itu payungnya jenis-jenis manusia yang lain, dan sapiens itu hanyalah salah satu jenis spesies manusia. Jadi kita nggak boleh sombong menurut Harari. Kita itu punya banyak saudara yang sekarang itu punah. Wah, ini ngeri ya. Dan siapa yang memunahkan? Sapiens. Kita ini. Maka Homo itu artinya manusia, sapiens itu artinya bijaksana, karena kita punya kognisi yang lebih hebat dibandingkan Homo yang lain. Tapi pertanyaan saya, betulkah kita itu manusia bijak? Ya. Betulkah kata Bulani tadi loh, Mano dan Usa ya, punya pikiran tinggi ya toh Bu? Wah, hebat, yang namanya manusia itu Mano dan Usa, pikirannya tinggi. Betul atau enggak? Sebetulnya mau enggak mau, kita itu punya nenek moyang namanya kera besar. Ada satu kera besar betina itu yang melahirkan simpanse, dan ada satu kera besar betina dengan evolusi genetiknya itu melahirkan Homo, manusia, cikal bakal. Jadi kalau kita merasa kita bukan monyet, ya itu moha gitu loh maksudnya. Ya kita itu monyet, kita itu saudaranya simpanse. Jadi jangan sombong. Mau secantik kayak apapun ya monyet kalau kita mau dilihat. Jadi nggak usah operasi plastik deh, karena DNA kita tuh monyet. Nah, ini kata-kata dari Hong Hong ya. Kalau kita merasa bukan monyet, ya sakarepmu gitu ya, salahnya kok bodoh, kok bisa ditipu gitu loh. Itu kan berlaku untuk kita juga. Kalau kita marah dikatain Darwin keturunan monyet, ya salahnya kita bisa ditipu oleh imajinasi kita. Nah, ini kan sama juga dengan ketika Hong Hong itu mengatakan, kalau kita itu mau mempertahankan bahwa kita itu orang yang pinter dan minteri orang lain, itu yang bisa terjadi dalam pandemi ini pun kita menjadi tidak empati terhadap orang lain yang mungkin kita rugikan. Nah, sehingga kalau kita diberitahu, kita ngomong, ya salahnya toh orang itu bodoh, kok bisa-bisanya saya tipu.
Ya salahnya sendiri toh dia celaka. Kok mau-maunya ikut MLM saya? Dia kurang cermat berhitung. Jangan salahkan saya dong. Nah, ini adalah moha yang dimiliki manusia. Kenapa manusia bisa semoha ini? Itu ada 2 teori yang menjelaskan perkembangan manusia dari monyet dan perkembangan manusia dari awal mula manusia yang paling primitif. Teori yang pertama itu mengatakan perkawinan silang. Jadi karena perkawinan silang bisa muncul Homo sapiens seperti kita. Maka perkembangannya kalau di situ dikatakan pertama itu adalah Australopithecus. Dari situ evolusi genetik muncul Homo habilis. Ada evolusi genetik lagi muncul Homo erectus. Ada evolusi lagi Homo neanderthalensis. Lalu ada evolusi lagi Homo sapiens. Ini teori pertama. Nah, kalau teori pertamanya seperti ini, Harari menunjukkan ini banyak kekurangannya, banyak bolongnya. Kita itu tidak berevolusi dengan cara demikian. Kalau menurut teori yang satunya, Homo ini hidup bersamaan sebetulnya. Hidup bareng. Dalam arti, sebelum muncul Homo sapiens, itu ada Homo habilis. Nah, ketika Homo sapiens muncul, semua Homo di belakangnya itu punah ya. Nah, itu teori yang berikutnya. Ini loh, teori yang berikutnya ini yang lebih mengerikan. Dan menurut Harari, teori ini justru yang paling ngeri. Jadi kalau kita lihat, setelah manusia yang namanya sapiens itu, yaitu kita, itu muncul, semua homo-homo yang di belakangnya itu punah, gak ada. Jadi kalau kita lihat di penanggalannya itu, setelah manusia yang namanya sapiens itu muncul, itu yang lain kalah. Mengapa? Nah, Harari tadi mengatakan karena sapiens lah itu yang bisa menciptakan imajinasi atau bikin moha yang besar itu adalah sapiens. Sehingga ini namanya teori penggantian. Ngeri ya. Saya menggantikan spesies lain, bukan evolusi. Menindas memori tentang homo-homo yang lain. Ngeri ya. Jadi sapiens itu menangan. Sehingga kita merasa hanya kitalah sapiens. Padahal sebetulnya saudara-saudara kita yang lain itu tuh bukan keturunan sapiens. Bukan. Tapi itu seolah-olah dikatakan bahwa sebelum sapiens ada evolusi Homo erectus. Enggak, Homo erectus ini tuh saudara kita tapi bukan yang menghasilkan Homo sapiens. Nah, Homo erectus ini mati, hilang karena Homo sapiens itu menangan di dalam kancah peperangan memperebutkan makanan dan domisili. Ini yang Harari mau katakan, jangan bangga loh jadi sapiens. Kita itu pemunah segalanya. Setelah kelahiran kedatangan Homo sapiens, nah ini yang lebih mengerikan. Di slide ini jelas dikatakan jenis Homo yang lain itu punah. Ya, ini yang ngeri. Lalu, mengapa mereka itu bisa punah? Ini yang dikatakan Harari, karena toleransi itu di dalam sejarah menunjukkan bukan ciri-ciri sapiens. Ngeri ya. Jadi dalam sejarah sapiens itu nggak punya toleransi. Sapiens itu tidak hanya memusnahkan homo-homo yang lain. 45.000 tahun yang lalu, Bu, kita itu bangga sebagai pelaut ya. Ya kan? Nenek moyang kita adalah pelaut. Ini kata Harari betul. Sapiens yang tinggal di Indonesia itu bisa bikin perahu. Jadi kita memang perlu bangga, Bu. Menurut sejarah, kita itu memang sapiens yang bikin perahu. Celakanya, Bu, setelah sapiens yang tinggal di Indonesia berlayar ke Australia, sejak itu 23 dari 24 spesies binatang di Australia punah. Kita makan, Bu. Tapi sejarah biologi mengatakan itu punah karena iklim.
Nah, Harari mengatakan iklim tidak pernah memunahkan makhluk hidup. Jadi Harari itu mengatakan dalam sejarah ganasnya iklim es atau apapun tidak pernah sampai memunahkan makhluk hidup. Tapi sejarah menunjukkan setiap sapien pindah tempat, makhluk hidup itu punah. Itu 45.000 tahun ketika sapien Indonesia, wah kita ini bangga ya Bu, nenek moyangku, pelaut gitu kan, ternyata kita memunahkan. 2000 tahun sejak kedatangan sapiens di Amerika Utara, 34 dari 57 jenis mamalia besar itu punah. Nah, ini loh, saya terima kasih sama Hongkong tuh di sini gitu loh, mengingatkan lobanya sapiens itu kayak apa. Harari itu jelas mengatakan bencana ekologis itu penyebabnya bukan iklim. Penyebabnya adalah manusia. Mengapa? Justru dengan revolusi kognitif, sapiens itu adalah homo, jenis manusia yang kognitifnya itu hebring. Kalau tadi Bulani mengatakan Mano dan Usa punya pikiran tinggi. Nah, ini perlu kita tanyakan ya. Tinggi dalam arti spiritual atau tinggi dalam arti saya memunahkan makhluk lain. 3 penanda revolusi ini adalah revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi industri. Nah, ini belum ada di sejarah revolusi teknologi ya Bu. Ini belum masuk. Itu titik-titik sejarah menurut Harari menyebabkan punahnya banyak spesies lain selain kita sebagai sapiens. Jadi yang lain punah, kita ini survive. Di perangkap berikutnya, mengapa kita bisa bikin kepunahan? Karena manusia dalam sejarah itu masuk ke perangkap kemewahan. Nah, ini yang Bulani sebut perangkap loba. Dengan adanya pertanian, dengan adanya api, manusia bisa masak. Manusia itu mengembangkan gen menyantap segalanya. Dulu yang nggak bisa dimakan manusia karena bisa dimasak, semuanya bisa dimakan. Karena adanya pertanian, kita itu bisa bermalas-malasan. Nggak berburu, nggak ngapa-ngapain, ya udah, kita itu mendomestikasi binatang untuk kita ternakkan. Ini cikal bakal munculnya banyak penyakit dari binatang ke manusia, termasuk COVID-19. Itu kenapa bisa masuk ke manusia, itu karena kita beternak. Jadi karena kita itu beternak, itu semua penyakit binatang itu bisa masuk ke kita. Kalau kita tuh nggak beternak, kita tuh nggak hidup bersama binatang, pandemi COVID mungkin nggak terjadi ya. Kira-kira begitu. Nah, gara-gara kita itu sudah terlanjur mewah dengan peternakan, kita terlanjur mewah dengan revolusi industri, maka menurut Harari, inilah yang ingin dipertahankan manusia dengan imajinasinya. Supaya semua orang itu yakin bahwa beternak itu menguntungkan. Padahal sejarah menunjukkan gara-gara manusia bertani, itu sebetulnya lebih banyak penderitaan. Oh, menarik ya. Kenapa? Karena dengan adanya pertanian, ternyata manusia itu semakin cepat beranak pinak. Jadi jumlah populasi itu meningkat. Padahal kalau kita itu berburu dan kita selalu pindah tempat, alam itu bisa mengontrol kelahiran. Karena ketika kita hidupnya itu penuh penderitaan secara alami, kelahiran itu akan menurun. Karena kesuburan manusia itu menurun juga. Tapi gara-gara kita itu bertani dan beternak, manusia subur sepanjang masa. Ini yang bikin populasi manusia bertambah cepat. Efeknya apa? Kita itu perlu banyak makanan. Nah, ini problemnya. Nah, apalagi revolusi industri ya. Kita bisa bikin alat-alat. Lalu revolusi teknologi. Sekarang ini kita mau apapun tinggal klik. One click away. Karena itu perangkap kemewahan entah sejak zaman pra-pertanian sampai sekarang
Ini Harari mengingatkan. Manusia menjadi loba, tamak dan serakah. Nah, sehingga kalau kita mau bicara tentang piramida ya Bulani, manusia itu ada di puncak rantai makanan. Ini yang menyebabkan manusia itu selalu mempertahankan, karena manusia itu sebetulnya lemah. Tapi manusia menurut Harari tadi bisa menangan karena manusia itu bisa mengumpulkan jutaan orang untuk meyakini moha. Menurut riset, simpanse itu maksimal hanya bisa mengumpulkan 150 simpanse. Manusia itu mau miliaran orang, itu kalau mohanya bareng, yakin pada moha yang sama, manusia itu bisa dikendalikan. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu ada di puncak piramida. Karena gini loh, kita bisa mengatakan pada 100 orang, 500 orang untuk mari kita bersama-sama membasmi singa. Itu bisa banget. Lalu kita bekerja sama bikin alat bareng-bareng mengeroyok singa. Nah, singa ini akan kalah dengan manusia karena singa itu model kerjasamanya nggak pakai imajinasi, nggak pakai moha. Nah, ini yang menyebabkan mengapa kita itu selalu ingin bertahan di puncak makanan, sehingga sampai sekarang bukan hanya binatang yang kita kuasai, tetapi kata Hong Hong tadi, orang yang butuh bantuan pun kita masukkan dalam perangkat moha kita. Nah, sehingga menurut Harari, ini Bulani yang paling menarik adalah penderitaan itu akibat manusia punya imajinasi, hasrat. Nah, imajinasi yang paling besar ya Bulani, paling hebat, melebihi agama kan tadi, uang, fulus. Kita yakin itu uang bisa kita tukarkan dengan apapun. Dan ini diyakini oleh umat manusia di seluruh dunia. Dhammatok hari ini atau ajaran kebenaran itu belum tentu dipercaya ya Bu. Uang itu jelas dipercaya. Kita mau beli apa aja pakai uang pasti bisa. Nah, oleh karena itu saya kembali ke Hong Hong. Supaya kita lepas dari penderitaan, jangan terlena oleh imajinasi kita yang mengerikan tadi. Imajinasi kita itu sifatnya mempertahankan hasrat. Ya, maka Hong Hong itu mengajak kita untuk gini. Jangan hanya karena kita punya karep, terus kita itu sak karep-karepe dhewe. Hong Hong tadi kan ngajak kita gitu kan. Terima kasih Hong Hong mengingatkan kita semua. Hanya karena kita punya kuoso ada di puncak piramida, kita tidak boleh terus miloro menyakiti orang lain. Hanya karena kita merasa terancam, ini menarik ya, kita tidak boleh membinasakan. Harari mengatakan, mengapa sapiens itu membinasakan homo-homo yang lain karena merasa terancam. Ini menarik. Hanya karena kita merasa tidak suka, kita tidak boleh terus menganiaya. Nah, sapiens itu juga menganiaya homo-homo yang lain karena merasa tidak suka. Jadi, terima kasih Hong Hong sudah mengingatkan kita untuk lepas dari penderitaan yang Harari itu sudah ingatkan di bukunya Sapiens. Nah, ini kan kalau Hong Hong mau ngarang buku kayaknya bisa sehebat Harari nih menurut saya. Karena itu match banget. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mau tutup tanggapan saya buat Hong Hong itu dengan ucapan terima kasih yang mendalam dari Harari untuk gurunya. Jadi Harari itu sangat bersyukur karena dia diingatkan sebagai sapiens. Dalam bukunya yang kedua, Harari mengatakan, buku ini kupersembahkan untuk guruku, S.N. Guenke, yang mengajarkanku bermacam hal penting dengan penuh cinta. Dan hari ini saya berterima kasih buat Hong Hong yang mengajarkanku untuk hidup tidak
sak karep-karepku dewe. Semoga semua makhluk berbahagia. Thank you, Bu. Luar biasa. Saya kira ini makanan spiritual, makanan intelektual, makanan perenungan yang luar biasa bagi kita semua. PR-nya untuk seminggu lagi, mari kita lihat seberapa berkurangnya sak karep-karepku dewe di dalam kehidupan kita. Semoga kita terus berjuang untuk menghalau loba, dosa, dan muha, sehingga tidak percuma kita mengatakan aku makhluk yang memiliki pikiran luhur. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.